positif terinfeksi virus corona di Kecamatan Mampang, Perapatan, Senin sore mendatangi tempat Jumlah total kasus positif COVID-19 di Indonesia kini telah melampaui Tiongkok sebagai pusat wabah pertama. Dimulai di awal Agustus 2019, kami sadar memperjuangkan mimpi dari SMA adalah hal yang harus dilakukan. Masuk ke perguruan tinggi negeri menjadi impian seluruh siswa dan siswi yang ada di Indonesia. Akademis.id hadir sebagai solusi untuk pelajar semua kalangan. Bukan menjadi perkara yang alot, makan pun bisa sembari mengerjakan tryout. Bukanlah menjadi sebuah halangan, perdempetan pun bisa diiringi tontonan video pembahasan. Sembari menjadi anak yang berbakti, membantu ibu dengan alunan suara podcast yang masih beraksi dalam diri. Dengan bersantai, duduk tenang melihat nilai, sedikit sentuhan di layar gawai, jurusan favorit mampu ia capai. Awali dengan langkah yang pasti, semua itu bisa dilakukan di akademis.id.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evita Nuriana Harimurti, co-founder dari Kamala. Kamala lahir dari keprihatinan kami terhadap penumpukan kulit cari kopi. Bertahun-tahun lamanya, kulit kopi terbuang sia-sia oleh para petani kopi dan mulai mengotori lingkungan. Kemudian kami datang ke desa Ciwidey dan menemukan fakta bahwa kulit kopi sangat kaya akan antioksidan yang mampu melindungi kita dari radikal bebas dan menjaga daya tahan tubuh. Oleh karena itu, kami sadar bahwa cari kopi tidak seharusnya berakhir seperti itu. Dengan memberdayakan masyarakat lokal, diiringi dengan ketekunan jari jemari, kami berharap Kamala tidak hanya berdampak positif terhadap lingkungan saja, tapi juga ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Kayu adalah bisnis yang bergerak di bidang gig, terbuat dari kayu, berbentuk kubus dan terdapat kumpulan foto di dalamnya. Produk ini mempunyai konsep merangkum momen, yakni menghadirkan kembali memori spesial yang dirangkai pada album yang unik. Kayu memiliki 3 produk, yaitu Memorik, Minorik, dan Gediku. Memorik dan Minorik adalah produk yang merangkum momen, tapi keduanya memiliki target pasar yang berbeda. Minorik lebih sesuai kantong mahasiswa, sedangkan Memorik untuk kalangan pekerja. Berbeda dengan Gadiku yang dirancang untuk kegiatan sosial. Gadiku adalah sebuah gantungan kunci kayu berbentuk kubus yang dilapisi dengan cat putih sehingga anak-anak dapat berkreasi di Gadiku dengan menggambarnya. Sejauh ini, jumlah produksi kami batasi karena terkendala sumber daya yang berkaitan dengan model yang akan terus berputar. Terlebih pada masa pandemi, produksi kami hentikan sementara. Persiapan dalam menghadapi masa pandemi ke depannya tentunya harus memiliki model yang cukup besar, seperti perlunya peningkatan kebersihan dalam produksi. Terlebih produksi melibatkan warga kampung kota, maka tingkat keamanan produk perlu diperhatikan. Sebuah hadiah memang bukan tentang bentuk rupanya. Mungkin mereka melihat biasa saja. Mungkin hanya sebatas bongkahan benda. Mungkin sekilas tak ada bedanya. Namun ku yakin ia selalu berharga bagi yang kau ikat hatinya di sana. Karena di dalamnya tertuang ramuan emosi dan cinta. Kayu open order lagi mulai tanggal 16 September 2019. Bungkus hatimu dalam bentuk paling bahagia.
Bahan kaca ini unik sih. Dia bisa kayak vitamin yang dari padat jadi cair. Praktis dan penggunaannya dikit aja udah bisa bersih kaca saya. Hemat, mantep Bu. Awalnya nggak tahu kalau ada sabun buat bersihin mesin cuci. Terus penasaran. Dan ternyata kelihatan banget bedanya. Mesin cuci aku lebih keset dan mengkilap dari sebelumnya. Seneng deh. Untuk yang kloset ini emang pernah tahu ada, tapi kurang percaya bisa bersihin kloset. Ternyata bersih Bu, dan nggak ribet, tinggal cemplung aja. Dengan Darulab, kegiatan bebersih saya menjadi easy clean, easy go. Terima kasih Darulab. Produk Darulab telah melalui proses quality control 5-in-1. Cleaner, disinfektan, deodorize, biodegradable, dan simple. Kami memproduksi enzim dari sisa buah dan sayur yang akan aktif apabila terpapar minyak, lemak, dan busa. Enzim tersebut dikemas dalam bentuk beberapa produk pembersih rumah tangga. Kami, Darulab, selalu berjalan sesuai dengan visinya untuk mengurangi angka kelaparan dan jumlah food waste di Indonesia dengan cara menyeimbangkan konsumsi dan produksi berdasarkan SDGs nomor 12, Responsible Consumption and Production. Dengan Darulab, kegiatan bebersih Anda akan easy clean, easy go. Perkenalkan, kami adalah Dilelang Aja, sebuah platform jual beli barang menggunakan metode lelang. Bisnis kami berawal dari sebuah gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin memanfaatkan teknologi dalam setiap aktivitasnya. Salah satu yang terdampak adalah dalam melakukan transaksi jual beli online. Dalam jual beli online, masyarakat merasa lebih nyaman dan mudah dalam setiap transaksinya, sehingga terjadi sebuah pergeseran kebiasaan masyarakat dalam membeli sebuah produk secara offline, sedangkan saat ini dilakukan secara online. Pergeseran kebiasaan tersebut juga berpengaruh dalam sebuah transaksi lelang, di mana biasanya orang-orang melakukan transaksi lelang secara offline di sebuah balai lelang. Akan tetapi, saat ini
lelang dirasa dibutuhkan secara online. Walaupun adanya kebutuhan tersebut, belum ada sebuah platform yang dapat memfasilitasi masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi lelang secara online, sehingga masyarakat Indonesia menggunakan sosial media sebagai sebuah tempat dalam melakukan transaksi lelang online tersebut, seperti menggunakan Facebook maupun Instagram. Berikut ini total banyaknya komunitas lelang online yang ada di sebuah platform Facebook. Terdapat lebih dari 400.000 orang yang bisa melakukan transaksi lelang secara online di platform Facebook. Akan tetapi, terdapat banyak permasalahan yang ditemukan dalam transaksi lelang online tersebut, di mana seperti kejadian penipuan, lelang yang tidak efektif, peraturan lelang yang tidak konsisten. Hal ini disebabkan karena Facebook bukan merupakan sebuah platform yang dikhususkan dalam sebuah lelang online, sehingga kami memiliki sebuah solusi untuk membuat sebuah platform yang memang dikhususkan untuk melakukan transaksi lelang online secara nyaman, aman, dan mudah bagi masyarakat Indonesia. Produk kami berbentuk sebuah website yang memiliki sistem lelang pada umumnya dan diterapkan dalam sebuah page lelang. Fitur-fitur lelang yang ada di website kami bertujuan untuk memudahkan para pelelang dalam melakukan transaksi dan tidak lupa dapat berdiskusi, dikarenakan customer segmen kami merupakan sebuah komunitas yang ada di Facebook, sehingga orang-orang tidak hanya melakukan transaksi lelang, akan tetapi dapat berdiskusi dan dapat merasakan asyiknya dalam bertransaksi lelang. Terdapat berbagai jenis sumber produk dari website, seperti dari kolektor, reseller, dan penjual barang bekas, dengan target produk barang-barang koleksi yang memiliki nilai harga yang tidak terprediksi, sehingga sangat cocok dalam sebuah transaksi lelang. Berikut ini kompetitor analisis dari Di Lelang Aja. Terdapat direct maupun indirect kompetitor bagi Di Lelang Aja. Kompetitor indirect bagi Di Lelang Aja adalah Facebook dan Instagram. Walaupun mereka bukan sebuah platform lelang online, masih terdapat banyak transaksi lelang yang ada di dalam platform tersebut. Tetapi, ini bisa jadi menjadikan sebuah peluang bagi customer channel bagi Di Lelang Aja untuk meningkatkan exposure barang lelang yang dilakukan di Di Lelang Aja dengan cara meng-share postingan ke dalam grup tersebut. Wowbit merupakan platform lelang yang memiliki bisnis model berbeda dengan Di Lelang Aja, di mana Wowbit memiliki bisnis model B2C, sedangkan Di Lelang Aja adalah C2C. Belindo merupakan sebuah platform lelang yang dikhususkan dalam produk otomotif, sedangkan Di Lelang Aja berfokus dalam produk koleksi, sehingga kami memiliki perbedaan dalam target customer. Marketing strategi Di Lelang Aja, kita menggunakan berbagai cara untuk meningkatkan exposure dan engagement dari para customer, sehingga kami bisa ikut dalam berbagai kegiatan komunitas secara online maupun offline bagi para komunitas kolektor tersebut. Kita juga membagikan postingan lelang kepada grup-grup lelang yang ada di Facebook. Begitu juga kita memanfaatkan sosial media dan endorsement untuk meningkatkan exposure agar lebih banyak orang yang mengetahui platform kita. Berikut ini estimasi revenue stream dari Di Lelang Aja Bisnis, di mana setiap tahun Di Lelang Aja akan mendapatkan revenue stream beriringan dengan semakin sempurnanya website, maka semakin bertambahnya revenue stream kita. Di tahun pertama, kita hanya memiliki 2 revenue stream, yaitu transaction fee dan affiliate merch, yang dimana saat ini sudah diterapkan di bisnis kita. Dan untuk tahun kedua, revenue stream kita akan bertambah beriringan dengan semakin sempurnanya website dari Di Lelang Aja, dan menandakan bahwa bisnis Di Lelang Aja semakin berkembang. Berikut ini cost dari Di Lelang Aja, di mana pengeluaran kita bakal lebih terfokus kepada marketing, dikarenakan untuk meningkatkan exposure website kita sekaligus menjadi tantangan bagaimana kita mengedukasi masyarakat Indonesia untuk tahu apa sistem lelang dan bagaimana cara menggunakannya. Berikut ini transaksi traction dari Di Lelang Aja, di mana sudah lebih dari 300.000 visitor yang mengunjungi sosial media Facebook maupun Instagram dari Di Lelang Aja. Begitu juga dengan transaksi lelang yang sudah kami lakukan. Dalam tahun ini, Di Lelang Aja sudah melakukan transaksi lelang lebih dari 1.200 transaksi lelang barang-barang koleksi di sosial media kita. Dan
Tim di Lelang Aja saat ini sudah beranggotakan 10 orang yang terdiri dari berbagai bidang seperti CEO dan divisi marketing yang berasal dari ranah pendidikan bisnis, tim kreatif dari ranah seni, dan juga tim IT yang memiliki latar belakang pendidikan informatika yang dimana dapat mendukung proses perkembangan di Lelang Aja bisnis. Di Lelang Aja, inovasi transaksi lelang secara online guna mengatasi sulitnya bertransaksi lelang di Indonesia.
Setiap hari, kita berolahraga. Namun tahukah kamu, ternyata kematian disebabkan oleh penyakit karena makanan dan olahraga yang belum tepat. Maka dari itu, hadirlah kami, Healthor, Your Health in Hand. Aplikasi kesehatan buatan anak Indonesia yang hadir untuk melengkapi kesehatan yang tepat untukmu. Fitur premium kami adalah Meal Plan, Exercise Plan, dan Special Issue Workout untuk kamu yang spesial. Kami juga memiliki Health Diary, Blogs, dan Community. Daily statistik dan peringatan akan muncul di layar kamu dengan menyarankan olahraga dan meal plan yang sesuai. Health Calculator juga ada loh, ada water intake, BMR, dan BMI. Dengan purchase premium, kamu akan mendapatkan Healthor adalah sebuah aplikasi Android yang dapat mencegah penyakit tidak menular yang disebabkan oleh makanan dan olahraga yang salah. Mengapa ada Healthor? 61% kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Berdasarkan riset Kementerian Kesehatan, penyakit tersebut banyak disebabkan oleh pola hidup yang salah. Ketiga penyakit tersebut dapat dicegah dengan pola hidup sehat dan diet seimbang. Pola hidup sehat seperti selalu berolahraga ternyata belum tentu benar, karena buktinya banyak orang yang kita kenal justru meregang nyawa saat berolahraga. Solusi yang ada sekarang, masyarakat menggunakan aplikasi sebagai penunjang pola hidup sehat. Namun, mobile apps yang tersedia tidak berfokus pada pencegahan penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, diabetes, dan stroke. Di sini Healthor mengerti masalah tersebut. Kami menemukan cara mudah mengatasi masalah kesehatan dengan sebuah aplikasi berbasis Android yang akan memberikan saran olahraga secara aktif terhadap setiap pengguna berdasarkan profil kesehatan tiap-tiap pengguna tersebut. Lalu berdasarkan data makanan terakhir yang ia makan, algoritma kami akan memberikan beberapa pilihan olahraga kepada setiap pengguna. Pilihan ini juga termasuk jenis olahraga dan intensitasnya. Beberapa fitur pendukung Healthor di samping saran olahraga yang tepat dapat dilihat di slide ini. Pertama ada calorie counter, kedua ada blood sugar counter, ada meal planner, ada BMI calculator. Nah, algoritma yang kami buat berdasarkan pada data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan hasil penelitian yang sudah dipublish di Google Scholar. Nah, lalu total available market kami berdasarkan jumlah orang dewasa pemilik smartphone di Indonesia, yaitu 110 juta. Lalu service addressable market kami berdasarkan jumlah pengguna aktif smartphone Android versi 8 ke atas serta penderita diabetes dan obesitas. Sedangkan share of the market yang kami targetkan adalah 16% dari market domestik, yaitu di Indonesia. Nah, lalu bagaimana kami memasarkan produk kami? Kami akan mulai memasarkan produk kami dari Bandung. Kami menggunakan Google Play Store sebagai channel pengguna untuk mendapatkan aplikasi, lalu kami menggunakan sosial media sebagai channel untuk raise awareness. Nah, berikut adalah timeline dari kegiatan bisnis kami, di mana pada bulan keempat, yaitu bulan Desember, kita akan melakukan launching aplikasi kami di Google Play Store dan akan tersedia versi awal dari aplikasi Healthor itu. Selanjutnya adalah investment need. Kami mengutamakan 8 juta untuk investasi dari perusahaan kami dengan persenan paling besar ada di production, yaitu 40% atau sekitar di 3.192.000. Namun dalam penggunaannya kami menggunakan 17,5 juta untuk R&D aplikasi dan juga untuk semua desain hingga akhir. Pada growth yang kami proyeksikan adalah selalu menaik. Total revenue-nya ada 177 juta dengan net profit-nya yaitu 118 juta dengan ROI 23% dan payback period-nya akan ada pada di Agustus 2021. Kemudian revenue stream kami ada di premium besar, yaitu dengan bayar 120.000 untuk seumur hidup. Kalian bisa menggunakan semua premium feature, yaitu video, tutorial, dan meal plan, juga beberapa counter. Kemudian ada in-app ads, jadi untuk yang tidak premium akan ada ads. Terima kasih dan terus dukung Healthor. Thanks for watching.
Ada banyak hal yang negeri ini alami. Kejadian dan persoalan yang sedikit banyak tidak kita pahami. Salah satunya isu sosial yang dinamis terkadang membuat kita pesimis. Namun, pernahkah kamu tersadar akan hal itu? Melihat sisi baik yang positif dari sebuah isu. Tentang sumbu negatif yang pasti datang bersamaan dengan sumbu positif. Ayo, suarakan semangat positifmu. Kamu dapat melihat dan menyuarakan semangat positif. Di sini, kami hadir untuk menyuarakan suaramu. Karena menyuarakan suara, belum tentu menggunakan suara. Look at Me membawakan semangat kebaikan dengan cara yang unik dan menarik. Kami mendesain motif yang terinspirasi dari sisi positif sebuah isu sosial yang sedang terjadi, membawa kamu untuk menyuarakan energi positifmu. Dengan semangat dan kreativitas, teramu dalam paduan motif yang penuh warna dan ceria, menyebarkan semangat positif untuk orang lain. Bersama Look at Me, kamu juga akan diajak untuk turut ikut andil dalam pengurangan fashion waste. Karena kain yang kami gunakan merupakan kain organik yang berasal dari serat pohon dan tumbuhan yang lembut dan juga ringan untuk dipakai. Kami sangat memperhatikan detail-detail pada setiap produk yang kami hasilkan demi memberikan hasil terbaik yang nyaman digunakan. Karena kenyamanan kamu adalah concern utama bagi kami. Bekerja sama dengan institusi sosial merupakan kehormatan bagi kami. Bersama, kita menghasilkan karya dan motif kain yang tidak hanya indah, namun juga memiliki cerita di baliknya. Kamu bersuara, aku bersuara, kita pasti bisa. Tentang sumbu negatif bersama dengan sumbu positif. Sebarkan semangat positif bersama Look at Me.
Halo Changemaker, apakah kamu menyadari bahwa sampah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari? Setiap hari, sampah dihasilkan dari berbagai industri hingga rumah tangga. Pada faktanya, kamu juga menjadi bagian yang berkontribusi menghasilkan sampah. Menumpuk, berserakan, berbau dan kotor menjadi identitas khas dari sampah. Mulai dari lingkungan di sekitar kita hingga habitat hewan dapat terganggu loh dengan keberadaan sampah. Sudahkah kamu peduli dengan permasalahan sampah? Dan seberapa jauhkah manajemen sampah yang telah kamu lakukan? Atau mungkin kamu merasa bingung untuk memulai suatu perubahan untuk permasalahan ini? Pada faktanya, Indonesia dapat menghasilkan kurang lebih 64 juta ton sampah di setiap tahunnya loh. Sedangkan kota Bandung sendiri menghasilkan 1.600 ton sampah per hari. Terdapat juga nih fakta lainnya, yaitu sampah yang berasal dari rumah tangga tidak dapat diangkut secara teratur oleh pengangkut sampah setempat. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pemilahan sampah pun menjadi salah satu masalah. Padahal dengan memilah sampah dapat mengurangi volume sampah hingga 70%. Yuk mulai peduli dengan sampah yang kita hasilkan dan bergabunglah dengan kami. Nyampi hadir sebagai aplikasi pintar dan modern yang dapat menghubungkan kamu dengan petugas pengangkut sampah. Visi misi kami adalah sebagai berikut. Kami juga menawarkan beberapa fitur menarik. Melalui Nyampi, kamu dapat dengan mudah menghubungi petugas pengangkut sampah sesuai waktu yang diinginkan. Cara penggunaannya pun sangat mudah. Cukup dengan melakukan pemilahan sampah, kamu bisa langsung memesan jasa angkut, dan nantinya poin angkut bisa ditukarkan dengan sembako. Target market kami adalah ibu rumah tangga dengan spesifikasi sebagai berikut. Pada awalnya, target market kami adalah coffee shop dan restoran. Setelah melakukan validasi berulang, ternyata ibu rumah tanggalah yang memiliki permasalahan dalam manajemen sampah. Ini merupakan beberapa pencapaian yang telah berhasil diraih oleh Nyampi. Untuk saat ini, Nyampi telah bekerja sama dengan 2 petugas pengangkut sampah dan beroperasi di Kompleks Surya Indah. Halo Sobat Teron, selamat datang di video tutorial cara mengakses web Teron untuk mengerjakan soal OPN melalui desktop atau PC. Yang pertama, pastikan perangkat Sobat Teron telah terkoneksi dengan jaringan internet yang stabil ya. Lalu, buka browser, disarankan untuk menggunakan Google Chrome. Ketik peteron.id pada kolom search URL. Lalu, tunggu hingga loadingnya selesai. Nah, ini adalah tampilan yang akan Sobat Teron lihat ketika telah berhasil mengakses web peteron.id. Karena Sobat Teron belum memiliki akun, pertama buat dulu akun di web peteron.id dengan klik daftar pada pojok kanan atas. Lalu isi identitas sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Yang pertama, isi nama lengkap, nama pengguna, email, dan juga password. Email yang digunakan adalah email yang sama dengan yang digunakan oleh Sobat Teron saat mendaftar sebagai peserta OPN. Lalu klik selanjutnya. Pilih provinsi dan juga kabupaten atau kota tempat tinggal Sobat Teron. Lalu isi nomor telepon atau WhatsApp yang aktif. Selanjutnya isi sekolah dan juga jurusan. Pastikan data yang diisikan benar ya. Lalu klik daftar sekarang. Setelah pendaftaran berhasil, akan ada tampilan seperti ini. Lalu, Sobat Teron cek email masing-masing untuk melakukan konfirmasi akun.
Jangan lupa untuk cek inbox, spam, sosial maupun promotion pada email masing-masing. Setelah melakukan konfirmasi akun, Sobat Teron sudah bisa mengakses kembali web bateron.id. Sekarang, Sobat Teron sudah bisa masuk ke akun masing-masing dengan cara klik menu masuk pada bagian kanan atas web. Lalu, masukkan username dan password yang telah didaftarkan. Ini adalah tampilan yang akan terlihat ketika Sobat Teron pertama kali masuk ke akun masing-masing. Pada bagian dashboard, akan ada beberapa set soal yang bisa Sobat Teron beli. Lakukan pembelian dengan cara upload bukti screenshot email konfirmasi pendaftaran. Lalu, kirimkan buktinya. Tunggu beberapa saat untuk validasi bukti pembelian oleh admin. Setelah bukti pembelian divalidasi, dashboard akan kosong. Lalu pilih menu tryout saya. Akan ada set soal yang bisa dikerjakan. Tertulis waktu pengerjaan dan juga jumlah soal. Pada bagian atas akan ada countdown waktu pengerjaan soal. Untuk menjawab, klik option, lalu klik tandai soal untuk menandai soal yang ragu, dan klik hapus pilihan untuk menghapus jawaban. Untuk menuju halaman selanjutnya, klik selanjutnya. Untuk kembali ke halaman sebelumnya, klik sebelumnya. Lalu, ketika telah selesai mengerjakan seluruh soal, klik submit. Ini adalah tampilan ketika telah selesai mengerjakan seluruh soal. Dan, klik kembali ke dashboard untuk kembali ke tampilan awal akun. Saya Sandy dari Pirihani. Pirihani adalah konsep personalisasi madu sesuai dengan selera dan kebutuhan tiap customer.
Peningkatan permintaan madu yang tiap tahun semakin tinggi didorong oleh konsumen berpenghasilan mid-up dan tinggal di daerah perkotaan, yang kesini semakin menyadari pentingnya gaya hidup sehat melalui konsumsi makanan atau minuman organik yang salah satunya adalah madu murni. Akan tetapi, konsumen madu murni mengalami persoalan trust issue akan jaminan keaslian madu murni yang mereka konsumsi. Isu madu SOS atau madu sirupan, oplosan, dan sintetis memang bukanlah hal baru dan hingga kini masih menjadi keresahan konsumen madu murni. Di samping itu, ketersediaan varian produk madu sesuai dengan kebutuhan tiap konsumen juga menjadi masalah tersendiri, di mana tidak semua varian madu selalu memiliki stok dalam jumlah banyak di waktu yang sama dan lama. Berangkat dari permasalahan-permasalahan tadi, Puri Honey hadir dengan konsep personalisasi madu pertama di Indonesia, di mana konsumen akan mendapatkan pilihan madu sesuai dengan selera dan kebutuhan yang berdasar pada kondisi kesehatan konsumen melalui sesi konsultasi pada platform Puri dengan tenaga ahli yang didukung penggunaan teknologi AI untuk memastikan keakuratan serta kesesuaian madu dengan kebutuhan konsumen. Jaminan keaslian madu Puri dapat langsung dipastikan oleh customer dengan scan barcode pada produk yang akan langsung menampilkan sertifikasi keaslian madu yang dikeluarkan oleh laboratorium terpercaya. Puri Honey akan menjalin relasi dan ikut terlibat memberdayakan kurang lebih 1.000 petani lebah untuk memastikan ketersediaan stok setiap varian madu selalu ada di setiap musim. Untuk saat ini, Puri Honey memiliki revenue model utama pada penjualan produk dengan model B2B berkonsep corporate gift dan B2C. Untuk growth plan, secara vertikal ada edutourism sebagai fitur potensial revenue dan secara horizontal ada product diversification. Market sales madu murni di Indonesia menurut Mintel 2017, ketika diambil pada penduduk berpenghasilan mid-up ada sejumlah 55% atau sekitar 87 juta jiwa dari jumlah penduduk Indonesia. Setelah dispesifikan, Puri Honey mengambil market share sebesar 13% atau 11 juta jiwa orang-orang penganut healthy lifestyle yang mengonsumsi produk organik kesehatan. Target market Puri Honey adalah pria wanita berusia 25 hingga 45 tahun yang merupakan healthy product enthusiast, tinggal di perkotaan, berpenghasilan middle up, dan telah berkeluarga. Untuk strategi marketing, Puri Honey menggunakan ads berbayar untuk mendapatkan traffic konsumen yang sesuai target market, lalu endorsement melalui jasa influencer yang memiliki personal branding healthy enthusiast, dan kemudian ada garansi penukaran varian madu hingga konsumen mendapatkan varian yang sesuai dengan kebutuhannya. Saat ini Puri Honey memiliki direct dan indirect kompetitor yaitu Bima Honey dan Real Food Bird Nest. Dengan target market yang terbilang sama, Puri Honey mencoba melakukan diferensiasi strategi marketing dengan membawa value produk madu personalized rasa dan kebutuhan, dan competitive advantage pada garansi tukar varian gratis. Namun, karena saat ini masih di tahap menjual produk MVP sehingga belum memiliki loyal customer. Puri Honey memiliki milestone 5 bulan ke depan dengan fokus utama pada peningkatan omset, penambahan varian madu, prototyping, hingga soft launch fitur baru. Berikut adalah tim Hivalian dengan background keseluruhan adalah mahasiswa kewirausahaan. Untuk execute, kami membutuhkan 197 juta untuk running dalam 1 tahun dengan fund allocation terbesar pada marketing, diikuti talent and development, operational, dan capital expenditure. Goals dari pendanaan yang diterima adalah mendapatkan validasi fitur AI untuk personalized, prototyping, dan launch aplikasi dan web dengan full fitur di akhir 2021. Kemudian untuk funding 5 juta dari program PMWX Top 2020 ini akan Puri Honey gunakan untuk running dalam 1 bulan dengan alokasi dana versi lebih spesifik sebagai berikut. Goals dari pendanaan ini adalah mendapatkan minimal 700 leads, 12% conversion rate, dan total omset hingga 16 juta lebih di akhir tahun 2020. Sekian dari kami. Hivalian percaya kesejahteraan peternak lebah dan optimasi penggunaan teknologi menjadi kunci dari terjaganya kualitas setiap tetes madu yang dihasilkan saat ini. Terima kasih.
Hi, this is Harisha. She was 23 years old, a career woman, very busy, didn't like hustle, and a few more days would fiancé. And this is the story. Halo. Hai, kamu udah nyampe di rumah? Iya nih, aku baru aja nyampe di rumah. Syukur deh kalau udah sampai rumah. Kamu udah makan belum? Udah dong, tadi sekalian pas pulang mampir. Oke. BTW 3 hari lagi kita tunangan loh. Kamu naik pangkat. Hehe, iya aku nggak lupa kok. Kamu sekarang bawel deh, ngingetin mulu. Persiapan kamu udah? Udah dong. Cincin? Udah oke, udah ada. Cincin udah oke. Bunga? Bunga udah kok, aku pesen kemarin. Apalagi ya? Baju. Udah dong, udah aku siapin juga kok. Aku juga udah oke kok. Kenapa? Bentar. Tapi kayaknya aku kelupaan sesuatu deh. Hah? Kelupaan apa emang? Gak biasanya kamu pelupa. Aku lupa pesen makeup artist. Aku gak mungkin dandan di hari H. Pasti sibuk banget. Dan aku gak mau mikirin hal-hal yang lain. Lagian kan kamu bisa dandan sendiri. Dandan sendiri aja. Kamu mah gak ngerti. Bukan gitu. Susah tahu jadi kamu cewek. Kan bisa dandan sendiri. Udah dah. Halo? Udah. Halo? The makeup artist. Most girls have known this profession. Makeup has already become a must for females, especially for special events to get special makeup. But to get the right makeup artist is not an easy thing. They need a way to provide beauty service for daily life in simple things. To keep look beautiful and confident with their appearance. Rona Rias is a beauty marketplace that provides beauty service as a solution for women to easily find the makeup artist they are looking for, and also a model for the makeup artist who needs it. Rona Rias existed since January 2020. Our vision is to connecting beauties without any insecurities through simplicity. We provide platform to connect beauty branders and clients easily, support each other to be able to innovate together in beauty industry, give the best services in order to increase women's self-confidence, and build impression that all women are beautiful. Terima kasih Rona Rias. Aku sangat suka makeup hasil dari makeup artisnya Rona Rias. Tidak perlu susah-susah cari makeup artis lagi, karena Rona Rias sudah membantu semuanya. Revina, 25 tahun, acara tunangan. Rona Rias consists of 4 people. Salma Rafif as CEO, Harisha Aufa as CFO, Safira An-Nasmah as CMO, and Nurul Khotimah as COO. Here, we want to build Rona Rias to become a woman's solution for every beauty needed. Rona Rias, connecting the beauties.
dalam Blueprint Making Indonesia 4.0 yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disebutkan bahwa salah satu komponen fundamental dalam penerapan revolusi industri 4.0 di Indonesia adalah Internet of Things. Dilansir dari situs Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, IoT adalah suatu yang merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang ditanami oleh perangkat elektronik, software, sensor, aktuator, dan konektivitas internet. IoT menghubungkan peralatan dengan jaringan internet sehingga mengizinkan terjadinya pengumpulan dan pertukaran data. Kebutuhan yang tinggi akan IoT mendorong Sersan Dev untuk berinovasi dalam rangka menyediakan jasa pembuatan alat otomasi dengan tujuan meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi suatu pekerjaan. Bagi para pengguna yang ingin mengakses tentang produk kami, dapat mengakses melalui website yang kami miliki, yaitu www.sersan.dev. Pada website kami, pengunjung dapat mengetahui lebih lanjut tentang Sersan Dev dan juga produk-produk yang kami miliki. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk kami, tekan tombol berikut. Anda akan diarahkan ke halaman produk atau jasa kami. Di sini Anda dapat mengetahui lebih lanjut tentang produk-produk kami. Jika Anda tertarik untuk memesan produk kami, tekan tombol pesan sekarang. Sebelumnya, pastikan Anda telah mendaftar pada website kami dan melakukan login. Pada demo kali ini, saya telah melakukan login dengan menggunakan akun saya sehingga langsung diarahkan ke halaman pemesanan. Pada halaman berikut, pengguna akan diharuskan untuk mengisi nama proyek dan detail-detail lainnya terkait proyek yang ingin dipesan. Setelah form ini diisi dengan lengkap, jangan lupa untuk menekan tombol kirim. Setelah itu, pihak kami akan menghubungi lebih lanjut dalam beberapa waktu. Selain menyediakan jasa pengerjaan proyek dan konsultasi, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan atmosfer teknologi melalui Tech Corner. Di dalam Tech Corner, terdapat artikel-artikel dan video-video yang berkaitan dengan teknologi dan perkembangannya saat ini. Selain itu, kami juga berencana untuk mengadakan pelatihan dasar mengenai teknologi kepada masyarakat. Sersan Dev, wujudkan inovasimu dengan IoT. Lebih dari 24 miliar pasang sepatu dikonsumsi setiap tahunnya. Dari hal tersebut, sekitar 300 juta pasang berakhir di tempat pembuangan sampah. Masalahnya adalah sol sepatu memakan waktu sampai 1000 tahun untuk akhirnya terurai. Jika hal ini terus-menerus dibiarkan, dunia ini akan penuh dengan sampah. Oleh karena itu, Showcasing hadir sebagai unit usaha yang fokus terhadap sustainability di industri footwear melalui inovasi desain produk dan penerapan ekonomi sirkular. Dengan ini, kami persembahkan satu sol untuk berbagai tipe sepatu One Step. Visi kami adalah berkontribusi kepada dunia dengan memecahkan masalah yang ada di industri alas kaki melalui teknologi dan inovasi. Dan misi kami adalah mengembangkan produk alas kaki berkualitas tinggi dengan melakukan inovasi desain produk dan penerapan teknologi, serta membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dengan menyediakan layanan berkelanjutan melalui penerapan ekonomi sirkular. Berikut adalah analisis SWOT dari produk kami. One Step adalah sepatu modular, dan hal ini menjadi strength kami. Badan sepatu dapat dilepas dari stolnya, sehingga dapat dibawa traveling tanpa memakan tempat. Namun, resleting di sekeliling sepatu dikhawatirkan membuat sepatu menjadi lebih ringkih, sehingga kami harus menelitinya lebih lanjut. Sebagai opportunities, desain sepatu modular seperti ini belum ada di Indonesia. Dan yang terakhir, Freds. Pemain di bidang footwear tidaklah sedikit. Banyak brand sepatu lokal yang kualitasnya tidak kalah dengan produk luar. Dan juga kondisi pandemi saat ini yang cukup menyulitkan proses penelitian dan produksi. Dan ini adalah deskripsi produk kami. One Step memiliki konsep
satu sol untuk berbagai tipe sepatu. Produk ini membagi sepatu menjadi dua bagian, upper atau yang biasa kami sebut dengan casing, dan sole. Di antara kedua bagian tersebut, kami menaruh unseamable zipper atau resleting untuk menggabungkannya agar menjadi sepatu yang utuh. Desain seperti ini ditujukan untuk mengubah kebiasaan orang-orang yang membeli banyak sepatu menjadi cukup membeli berbagai casing saja tanpa harus membeli sol baru. Mekanisme produksi. Kami melakukan kerjasama jangka panjang dengan salah satu UKM sepatu di daerah Bandung. Produksi dimulai dengan mematangkan desain sepatu. Desain sepatu kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu sol, zipper, dan badan sepatu. Desain kemudian kami kirimkan kepada vendor untuk selanjutnya diproses. Membutuhkan waktu kurang lebih 1 minggu untuk menyelesaikan satu pasang sepatu. Selanjutnya adalah aspek pemasaran. Kami menentukan strategi marketing melalui 5 tahap, yaitu acquisition, activation, retention, referral, dan revenue. Acquisition merupakan proses untuk mendatangkan customer. Beberapa program acquisition yang akan kami lakukan diantaranya advertisement melalui sosial media, sponsorship, menggunakan brand ambassador, serta mengatur daily content baik di sosial media Instagram maupun website. Selanjutnya activation, yaitu bentuk promosi produk kepada konsumen. Program activation yang akan kami lakukan adalah memberikan kupon apabila konsumen membeli melalui website. Yang kedua, melakukan promosi secara rutin di sosial media, terutama Instagram. Selanjutnya, referral, yaitu mendorong konsumen untuk ikut serta menjadi promotor atas produk showcasing. Dan yang terakhir adalah revenue, yaitu tahap di mana kita bisa memperoleh pendapatan dari hasil penjualan. Program revenue yang akan kami lakukan yaitu menjual sepatu melalui website atau online store, mengikuti bazar baik secara online maupun offline, serta mengikuti program Hari Belanja Nasional atau Harbolnas. Sustainability, innovation, and technology in the footwear industry. One step further for the future. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Rizky dari Sustainable Factory, dan juga di sini sebenarnya ada rekan saya Lukman dan juga Andi. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin mendemokan bagaimana proses produksi yang sudah kami lakukan kurang lebih dalam 1-2 bulan ini dalam rangkaian acara TOP PMW ya. Jadi dalam produksi hari ini, pertama saya ingin perkenalkan dulu bahan-bahan baku yang akan kita gunakan. Itu pertama, di sini ada tepung ikan sebagai salah satu sumber protein utama dalam proses produksi ini. Kedua, tepung daging. Terus ketiga, bahan andalan kami yaitu tepung BSF, di mana tepung BSF ini sudah mengalami proses perubahan bentuk dari larva BSF sampai menjadi tepung. Terus kami di sini juga menggunakan tepung jagung sebagai salah satu sumber protein nabati, tepung kedelai, dan juga terakhir di sini ada tepung terigu dan juga tepung tapioka sebagai bahan perekat, dan juga ada dedak halus atau dalam dunia pertanian mungkin lebih banyak dikenal dengan bekatul. Oke, untuk proses produksi pertama kita akan lakukan penimbangan bahan. Jadi kita di sini akan coba buat 1 kilo bahan produksi.
Jadi dari 1 kilo itu kita akan membutuhkan komposisinya kurang lebih menggunakan tepung ikan hanya 15%, tepung daging juga 15%, 30% tepung BSF, tepung BSF-nya, kemudian ada 10% tepung kedelai, 10% tepung jagung, 10% dedak halus, dan sisanya kita menggunakan tepung tapioka dan juga tepung terigu sebagai bahan pelekatnya. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama, kita hitung dulu kebutuhan masing-masing bahan. Jadi sebentar, saya membutuhkan satu alat. Kita hitung. Di sini kita juga untuk alat-alatnya, sebelumnya mungkin saya akan perkenalan dulu. Untuk alat-alatnya kita di sini ada timbangan digital. Terus di sini ada mixer. Setelah mixer kita juga ada oven untuk proses pengeringannya. Dan ini serangkaian dari alat extruder. Jadi alat extruder inilah yang nanti mempunyai fungsi untuk mencetak bahan seperti pelet. Oke, kita hitung menggunakan timbangan digital. Oke, timbangan digital 200 gram maksud saya, bukan 200 kilo. Oke, setelah itu kita masukkan langsung ke mixer. Terus tepung BSF. Ini kontribusi 30% sesuai dengan cita-cita kami, mensubstitusi bahan yang sudah ada dengan bahan yang lebih komersial. Campurkan tepung daging. Oke. Tepung jagung. Tepung jagung, tepung kedelai kita hanya menggunakan 10% komposisi. Dalam artian kalau kita mau bikin 1 kilo berarti kita hanya membutuhkan 100 gram. Terus ada tepung kedelai sama 100 gram. Dedak 10%. Tepung tapioka dan juga tepung terigu. Oke. Nah, setelah itu proses selanjutnya adalah mixer, ataupun dalam istilah produksi sering kita sebutkan sebagai pencampuran bahan. Jadi kita menggunakan mixer di sini. Proses selanjutnya kita akan melakukan mixing ataupun pencampuran bahan baku yang sudah kita masukkan tadi ke dalam baskom. Jadi dalam proses mixing ini akan kita lakukan selama 30 menit kurang lebih. Tujuannya agar semua bahan baku yang sudah kita campurkan itu teraduk secara rata. Jadi nanti untuk kandungan protein, lemak dan juga karbohidrat dari pelet itu sendiri juga akan merata di semua komponen pelet. Selain dari bahan baku itu juga kita di sini menambahkan ramuan, di mana kita menambahkan secukupnya. Dengan tujuan di sini juga ada di dalamnya tergandung vitamin, probiotik juga untuk daya iklan tubuh dari lele itu sendiri. Cukup. Setelah proses 30 menit, nanti akan langsung ke dalam proses pencampuran pencetakan dari pelet itu menggunakan extruder. Kita akan lanjutkan proses selanjutnya, yaitu pencetakan menggunakan alat extruder di tempat yang berbeda. Oke, kita cetakkan dulu. Sip. Oke, jadi sekarang kita masuk ke proses cetakan menggunakan extruder. Jadi semua bahan yang sudah kita mixing kita pindahkan ke satu tempat, dan lalu kita mulai proses extrudernya, extruding menggunakan alat extruder. Oke, prosesnya masih kita lakukan secara manual.
Oke. Oke, setelah kita cetak dari extruder, tahapan terakhir kita tinggal melakukan pengeringan menggunakan oven. Jadi tinggal masukkan hasil cetakan ke dalam oven. Kemudian kita panaskan di suhu 110 sampai 115 dalam kurun waktu 4 jam. Oke, jadi setelah proses pengeringan menggunakan oven ini selesai, kita akan melakukan pendinginan terhadap pelet yang sudah dipanaskan menggunakan sistem konvensional, yaitu hanya perlu diangin-anginkan saja dalam kurun waktu kurang lebih 12 jam. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi ini adalah kurang lebih 16 jam. Oke, ini merupakan pelet yang sudah selesai kita oven, kita keringkan selama 4 jam. Tinggal proses terakhir yaitu pendinginan. Pendinginan tinggal kita lakukan dengan mendebarkan pelet-pelet ini di sebuah ngiru, terus kita biarkan dalam waktu 8 jam. Setelah 8 jam, tinggal kita masukkan ke packaging. Setelah itu bisa kita pasarkan kepada konsumen pembudidaya lele. Oke, jadi ini pelet yang sudah kita produksi dari Sustainable Factory, dan kebetulan juga Sustainable Factory punya kolam lele sebagai lahan uji coba kami juga untuk melihat bagaimana perkembangan lelenya. Jadi bisa langsung dilihat aja gimana respon dari lele-lele ini terhadap produk kami. Oke. Bisa dilihat bagaimana lele-lele di sini sangat lahap menyerbu dari produk kami, dan juga produk kami sudah mengapung sesuai dengan kebutuhan ikan lele, yaitu pelet apung. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah mengikuti rangkaian produksi yang sudah Sustainable Factory lakukan. Mudah-mudahan informasi yang kami sharing dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan apabila ada pertanyaan, bisa mengkontak kami Sustainable Factory melalui kontak-kontak yang sudah disediakan. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan. Perkenalkan, saya Muhammad Indra Nasri dan rekan saya dari Zal Surya serta Rizka Aisyarah. Kami mengusung konsep bisnis Taliwang Central Kitchen. Taliwang Central Kitchen itu apa sih dan latar belakangnya seperti apa? Mari kita lihat di slide selanjutnya. Seperti kita ketahui bersama, coronavirus atau virus corona itu melanda Indonesia pada tanggal pertama kali yaitu tanggal 19 Maret 2020, di mana coronavirus ini sendiri betul-betul memberikan dampak yang luar biasa kepada bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, banyak sekali restoran-restoran maupun toko-toko makanan yang akhirnya tutup. Sayang sekali akhirnya harus tutup. Namun, coronavirus juga memberikan sebuah kenormalan baru, di mana ada tren baru peningkatan pembelanjaan makanan secara online. Peningkatan pembelanjaan makanan secara online ini sendiri mengilhami kami untuk membuat sebuah restoran yang fokusnya hanya menjual makanan secara online, tidak ada offline-nya sama sekali. Namun setelah kami pikirkan kembali, untuk makanan yang secara online itu kayaknya sudah biasa. Karena setiap yang offline pun biasanya punya online-nya. Jadi kalaupun offline-nya mereka mati atau offline-nya mereka itu bangkrut atau bagaimana, mereka masih punya online-nya. Dan apa bedanya kami dengan mereka dong? Oleh karena itu kami berpikir ulang untuk mendapatkan insight-insight baru, dan kami berpikir, oh kalau begitu kenapa tidak kita buat restoran yang konsepnya itu bukan cuma restoran,
tapi food court virtual, di mana ada banyak brand, ada banyak tenan, tapi dapurnya hanya satu, karyawannya yang itu-itu aja, dan equipmentnya yang itu-itu aja. Jadi sistemnya itu seperti sharing ekonominya, sharing ekonomi, tapi yang di sharing di sini adalah dapur, equipment, dan karyawan. Untuk bahan bakunya terpisah, dan untuk aplikasinya juga terpisah, tapi brandnya pun masing-masing, tapi yang membuat tempat dibuatnya dan alat-alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu yang itu aja gitu. Oleh karena itu kami mengusung konsep food court virtual. Seperti kita ketahui, akhir-akhir ini banyak sekali booming platform pembelanjaan makanan online. Yang awalnya itu dipelopori oleh GoFood, sekarang udah ada GrabFood, udah ada Pulina, udah ada Foodpanda, dan banyak platform lain yang mana itu semua kami gunakan di sini untuk tenan-tenan kami ataupun brand-brand yang kami usung. Jadi konsepnya masih sama. Hanya ada satu dapur, hanya ada beberapa orang karyawan, dan juga alat-alat yang itu aja, tapi bisa untuk melayani berbagai brand. Gitu. Nah, untuk sekarang, ayam Taliwang Central Kitchen sendiri sudah didirikan di Durensawit, di mana memang kami baru memiliki 4 tenan. Yaitu tenan utama yang pertama adalah pastinya ayam Taliwang, kan Taliwang Central Kitchen awalnya ya Taliwang. Yang kedua adalah rawit merah. Rawit merah ini sama seperti Taliwang sebenarnya. Benar juga menjual ayam, jenis-jenisnya saja yang beda. Kalau Taliwang itu ayam Taliwang, kalau ini dia ayam geprek, ayam penyet, itu yang seperti itu rawit merah. Tapi ya sebetulnya alat-alat yang digunakan juga sama, talenannya sama, ulekannya sama, freezernya sama, kompornya juga sama gitu. Jadi itulah yang berbeda adalah ini Cecil Burger. Cecil Burger dia punya produk yang agak lebih menarik, tapi ternyata cara pembuatannya mirip-mirip. Tetap aja butuhnya teflon yang sama juga, dan tetap juga butuhnya kompor yang sama gitu. Jadi Cecil Burger ini pada dasarnya juga ya sama cara alat-alat dan cuma beda cara pembuatannya saja gitu. Yang terakhir itu adalah Juice Me, di mana Juice Me ini adalah produk-produk olahan buah, di mana sebenarnya jus ini hanya membutuhkan freezer, kulkas, dan juga blender, yang mana itu semua juga sudah digunakan di tempat di 3 brand sebelumnya. Oleh karena itu Juice Me ini dia lebih menjual kepada seperti olahan-olahan buah seperti jus, sop buah, kaldu buah gitu. Kira-kira itu 4 brand yang sudah ada sekarang di Taliwang Durensawit. Selain itu ini ada beberapa cuplikan dari menu-menu yang kami punya. Ini ayam Taliwang, ini juga ada bawalnya, ada guramenya. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bekerja sama dengan Taliwang, bisa langsung menghubungi WA 0813 1630 7578. Kami sangat terbuka untuk kerjasama, dan semoga presentasi ini bisa memberikan insight kepada teman-teman sekalian, dan juga bisa menjadi salah satu bagian dari penilaian PMWX Stock ITB 2020. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi sekarang kalau jualannya syukur dapat 50, 30, 40 hari biasa mah. Hari Minggu dapat 60, 70. Itu masih kena corona sekarang. Gitu. Sekarang sepi gitu. Video tadi merupakan salah satu wawancara kami dengan Bu Oni, seorang pedagang di Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda. Sejak COVID-19, dagangan Bu Oni di tempat pariwisata tersebut tidak selaris seperti biasanya. Bahkan, tak jarang pula dagangannya tidak laku sama sekali. Tidak hanya Bu Oni, COVID-19 yang berdampak pada sektor pariwisata juga memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian Indonesia. Kami dari tim Visitin berencana ingin membalikan kembali kondisi pariwisata seperti semula dengan memadukan teknologi dan juga adaptasi kebiasaan baru untuk membangun sebuah sistem yang nantinya bisa memberikan perlindungan kesehatan ke semua orang dan juga memajukan perekonomian untuk bangsa Indonesia. Platform Visitin terdiri dari perangkat keras Smart Recognition, aplikasi Android, dan website yang terdiri dari 3 bagian, yaitu untuk pemerintah, pengelola wisata, dan wisatawan. Gambaran umum cara kerja platform. Pertama, pemerintah selaku penyelenggara akan mendaftarkan objek wisata yang telah lulus fit dan proper test. Kedua, pengelola objek wisata akan mendapatkan akses di aplikasi Visitin dan selanjutnya melakukan registrasi dan pemasangan instalasi dari Smart Recognition. Di sini, pengelola objek wisata dapat memantau jumlah wisatawan baik real time maupun prediksi kunjungan. Pengelola objek wisata juga dapat mengunggah produk oleh-oleh khas objek wisata terkait di marketplace Visitin. Nah, setelah itu, objek wisata sudah bisa muncul di aplikasi wisatawan. Terakhir, di aplikasi wisatawan, pertama kali wisatawan perlu melakukan registrasi dengan mengisi formulir pendaftaran dan registrasi kartu RFID. Setelah itu, wisatawan bisa membooking tempat wisata dan melihat informasi protokol kesehatan, kuota real time, dan forecasting. Pengunjung tinggal mengisi formulir lalu melakukan pembayaran melalui e-money. Wisatawan juga bisa membeli souvenir atau oleh-oleh tanpa perlu berkerumun di pusat oleh-oleh. Cukup membeli melalui marketplace Visitin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara kerja dari perangkat Smart Recognition yang dipasang di tempat wisata. Perangkat ini terdiri dari modul RFID untuk tanda masuk, modul Smart Camera untuk identifikasi wisatawan, modul People Counter untuk menghitung jumlah wisatawan, dan terakhir, modul Wi-Fi untuk koneksi ke server. Selain itu, kita juga menyediakan space iklan di alat ini untuk produk sponsor. Kita masuk pada pengujian kerja perangkat Visitin. Pertama, calon pengunjung yang sudah memesan tiket via aplikasi pengunjung dan data-data kesehatannya telah terverifikasi, harus memverifikasi ID mereka di gerbang masuk tempat wisata. Jika ID sesuai dengan database, maka terdengar alarm tanda penyetujuan. Lalu, lakukan pengecekan suhu tubuh dan face recognition dengan hasil dapat dilihat di layar. Jika hasil disetujui, calon pengunjung membasuh tangan dengan hand sanitizer, lalu jika seluruh tahapan disetujui, pelang akan terbuka dan membolehkan pengunjung masuk disertai dengan pengaktifan People Counter. Dan selamat menikmati liburan yang aman dan nyaman. Kami dari Visitin, sekian terima kasih. Tim Visitin percaya, pariwisata bukanlah segalanya. Namun, segalanya bisa kita mulai dengan pariwisata. Kami yakin dengan integrasi platform, kita bisa mewujudkan kembali sektor pariwisata Indonesia yang memberikan keamanan kepada seluruh wisatawannya. Single-use bottled water are an object that is very familiar with our daily life. Cheap and easy to find. We all know about climate change is real. Millions of plastic waste are kill the ocean. And all of that came from one plastic bottle.
consume it in our everyday life. We usually buy plastic bottle when we're doing outdoor activities. They practically turn out to be a big problem. Plastic waste is still one of the biggest waste contributor to the world. Indonesia is the fourth country to use plastic bottles in the world. There is 4.82 billion plastic waste. There are 1 million uses of plastic bottle per minute. It takes 450 years to degrade, and it is difficult to recycle plastic bottle waste. Well, your bulk plastic waste packaging will might join the 8 million ton of plastic that get flushed into the ocean every year. And all of that for this tiny moment of indolence in our day-to-day life that can damage the earth ecosystem. So, what is our solution then? For now on, everyone has Tumblr. There is so many brands provide that product. The data has shown that there is increasing awareness and Tumblr usage. Many people had realized that implementing an eco-friendly lifestyle is important. But let's be honest. Are you still buying plastic bottle? Why do you think so? Based on our research, there is two main reasons, that is, no gravel station and broken facilities. What I know? A revolutionary and eco-friendly way to drink water. What I know is a vending machine that uses 3 layers of filters and UV lamp to produce healthy and safe drinking water. What I know will be placed in strategic public area, which can you easily access. Everyone can adopt an eco-friendly lifestyle. Our priority is hygiene. Equipped with a real-time monitor and cheaper than others products. Now it's time to take the next step. And we need you to help us. Get an eco-friendly lifestyle. To make that happen, we still develop What I Know vending machine, searching for partner and funding, invest on sales and marketing. Most importantly, spread our story. What I Know, eco-friendly, cheap, safe. What I Know, bring water close to you.